Nah, keluar kan? Kayak apa tuh? Hai sahabat kuliner, ketemu lagi dengan saya Indra Eskom. Nah, di kesempatan kali ini saya mau bahas salah satu produk yang keren banget. Masih sama dari perusahaan yang sangat besar, Indotara, dengan brandnya Tomori. Produknya pasti made in Taiwan dong, keren banget kan. Jadi waktu itu kesempatan sebelumnya kita bahas sop es krim. Ini masih sama, kita ngebahasin es krim juga. Kita bahasin mesin Tomori Happy Duty Hard es krim. Yang ini hard, sebelumnya soft. Tahu nggak bedanya hard dan soft gimana? Saya kasih tahu nih, yang soft itu dia lembut. Kayak udah kasih lihat video yang sebelumnya, pas dimakan itu lumer di mulut. Jadi teksturnya bener-bener, waduh enak banget, creamy-nya, manisnya pas banget, dinginnya di cuaca yang kayak sekarang ini. Cuman kalau yang hard ini sedikit berbeda karena dia lebih keras. Kalau sahabat kalian tahu itu ada namanya es krim kayak es krim goyang, es krim dundung, itu kategorinya masih hard es krim. Jadi dia makannya kerok. Tapi keroknya nggak sembarang kerok. Kalau salah mesin dengan spesifikasi mesin yang salah, investasi Anda pasti akan boros banget karena waktunya akan lama, hasilnya tidak selembut kata-katanya. Yang ini udah terbukti lembut, makanya saya mau cobain kasih sahabat kalian lihat. Selembut apakah ini mesin dan secanggih apakah ini mesin dan seefisien apa ini mesin dan apa promo yang bisa kita kasih. Nah, sahabat kalian kan tahu nih sekarang bedanya soft dan hard dan saya udah kasih tahu hati-hati dan berinvestasi alatnya. Mau tahu sehebat apa mesin ini, seberapa canggih, seberapa hemat, seberapa kerennya lah, seberapa mantapnya ini mesin dan pastinya pengen tahu dong spesifikasi kayak apa. Yuk kita tonton dulu fun fact yang ini dulu. Tomori Happy Duty ice cream mesin made in Taiwan ini mempunyai tipe countertop ya sahabat kuliner. Material mesin ini menggunakan stainless 304 food grade, jadi aman untuk produksi makanan. Untuk daya yang digunakan itu sebesar 1000 watt dengan tegangan 220 volt atau 50 Hz. Mesin ini juga menggunakan kompresor dari Tecumseh brand made in USA dengan jenis freon R404A yang dikenal ramah lingkungan loh sahabat kuliner. Dengan suhu minus 25 derajat Celcius, range-nya 10 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Nah, untuk biaya operasional per jamnya kurang lebih Rp1.500 loh. Murah banget kan sahabat kuliner? Kalau kita beli mesin ini, kita akan mendapat garansi kompresor selama 1 tahun dan PCB control 3 tahun. Wah, bisa pakai sampai tua nih. Nah, keren kan? Udah lihat spesifikasinya. Yang pasti nih saya notice adalah barang ini infonya made in Taiwan. Made in Taiwan itu udah terkenal bagus dan mahal. Tapi ini tidak mahal loh. Ini hemat banget buat UMKM Indonesia, cocok banget. Dan full stainlessnya, bodinya food grade 304. Mantap. Yuk kita langsung buat, karena ini kalau nggak pakai adonan nggak jadi es juga. Jadi harus pakai adonan ya. Yang pikir ini mesin juga kayak Doraemon jadi hard es krim. Tidak, itu butuh bahannya. Kita aduk dulu bahannya, kita ke dapur dulu, kemon. Nah, sahabat kuliner, sekarang saya udah di dapurnya Indotara, gede banget, dapurnya keren banget, bagus banget. Ya pastilah, mesin bagus harus perusahaannya pasti gede-gede kan. Sama kemarin saya udah diajarin cara ngaduknya sama bos Fendri. Jadi kali ini saya sendirian. Saya udah punya bubuknya, jadi saya dikasih namanya bubuk hard es krim. Jadi saya kasih tahu, bubuknya sama, bubuk Camelo, cuman ini hard es krim, berbeda. Hard sama soft berbeda pasti bubuknya. Kan saya udah kasih tahu kemarin. Sama prinsipnya, kalau mau hasilnya bagus, selain mesinnya harus bagus, bubuknya juga harus yang terbaik. Ya, ini contohnya. Kita tes seenak apakah si bubuk dan si mesin es krim itu bisa menghasilkan sehalus apa. Pertama-tama diajarinnya adalah dimasukin dulu. Ini rasa apa ya? Oh, ini coklat, Italian coklat. Kalau kemarin kan kita coba yang vanilla ya. Yang ini kita coba hard es krim yang coklat. Tuh, lihat tunggu dulu. Ini es krim, kalau bubuk es krim setahu saya kalau bagus gini dia, kayak bedak dia. Lembut pasti ini. Karena kemarin pas kita coba sop es krimnya, itu lembut banget. Kalau sahabat kuliner penasaran boleh lihat nih video yang sebelumnya. Itu kalau mau ketemu sama bosnya nih, Koko Fendri, bisa lihat video juga yang sebelumnya. Pasti ada sebagian udah beli dong. Kalau udah ada yang beli mesin sop es krim, cobain deh mesin hard es krimnya. Enak, usahanya cuma taruh freezer jadi. Setelah masukin 1 bungkus tepung, ini 1,1 kilo, kita masukin 2,5 liter air, sama. Jadi kalau sahabat kuliner, 2,5 liter kemanisan atau lebih boros, maksimal bisa 3 liter. Tapi kalau 3 liter ya mungkin manisnya ditakar dulu ya. Soalnya makin banyak air makin kurang manis. Tapi jangan lebih dari 3 liter sahabat kuliner. Kalau lebih dari 3 liter, komposisi airnya kebanyakan, nanti takutnya esnya jadi kayak es batu, jadi keras.
nggak lembut. Oke, ini kita masukin dulu, diaduk-aduk dulu. Ikutin instruksi yang dengan benar, biar hasilnya juga benar. Jadi 2,5 liter air ya, kita coba 2,5 liter air ya sahabat kuliner. Jadi setelah 2,5 liter air kita cobain, kita lihat manis berapa manis. Kalau misalnya kemanisan, mungkin bisa tambahin 2,8 sampai maksimal 3 liter lah. Wah, aroma coklatnya. Oke, ini baru 1 liter. Nah, ini kita masukin 2 liter. Jadi, ngaduknya ini harus pelan-pelan sampai dia lembut, sampai dia nggak ada bulir-bulir lagi biar lembut. Pelan-pelan diaduknya, setelah udah mulai rata baru kita mixing. Mixingnya itu kurang lebih sama sekitar 10-15 menit tergantung si kecepatan mixer ini. Dan tunggu dia sampai mengembang. Karena kenapa? Kata Pak Vendrik, kalau bubuk mau enak mau lembut itu harus dia ngembang biar udaranya molekul udaranya pas dengan bubuknya. Tuh lihat udah creamy kan? Ini setengah liter lagi ya. Oh iya, ada pertanyaan juga nih. Kalau airnya nggak 2,5 liter boleh nggak? Misalnya ada yang doyan manis kan? Ya boleh-boleh aja sih, cuma resikonya kan boros. Kedua, kalau misalnya airnya kurang, nanti esnya kamu bukannya lembut malah jadi keras jadinya. Jadi menurut saya minimal 2,5 liter lah. Udah itu takaran amannya. Nah seperti ini ya. Jadi udah dimasukin. Terus kita mixing. Yang pertama gigi 1 dulu. Tuh masih banyak kan? Lihat sahabat kuliner, warnanya tuh. Wuh. Keluar dan adonannya mengembang ya sahabat kuliner. Tuh, seperti ini sahabat kuliner. Kita matiin ya. Tuh, lihat creamy kan? Tuh. Dia udah sampai berbusa, terus padat, mengembang, terus kayak apa ya? Kayak coklat gimana? Kayak susu coklat gitu. Aduh, ini sebenarnya saya minum begini aja udah pengen banget nih, lihat tuh. Nah, seperti ini kurang lebih. Tapi ini belum jadi. Ini kita harus masuk mesinnya. Oh iya, sebelum itu saya kasih tahu. Kan ada nanya, hot es krim bisa nggak bikin tanpa mesin? Sebenarnya bisa, tapi jadi nggak enak. Misalnya contoh jadi nih, bubuk es krim. Terus sabuk kuliner masukin freezer nih. Jadi nggak jadi, tapi nggak enak. Jangan buat jualan, pasti endapan di bawah. Dan itu nggak layak buat jual. Kalau buat tes-tes ya boleh lah. Makanya kalau buat jual dengan produk yang hasilnya enak harus pakai mesin. Yuk, kita cobain. Kita gotong. Nih, sabuk kuliner. Kita taruh atas dulu ya, karena kita harus tuang. Jadi kalau hot es krim itu bentuk, kalau soft es krim kan dia isinya dari atas nih, ya kan? Kalau hot es krim isinya dari sini nih, dari atas juga tapi dari sini, lubang ini. Terus kita pasin dulu dia kenceng. Ini udah dicuci ya, tadi udah dicuci, udah bersih, udah aman dikonsumsi. Kencengin dulu. Oh, saya kasih tips lagi nih. Kalau mau buat kencengin mesin ini, jangan satu sisi ya, harus 2 sisi begini. Kalau nggak suka patah. Kan? Jadi harus kayak benerin ban mobil lah. Ya logikanya kan ini lingkaran ya. Jadi perhatiin, dikencengin dulu, udah aman, udah kenceng, baru kita masukin. Nah, seperti ini ya, kita masukin sampai dia full. Nah, kita isi. Kira-kira tungguin sampai dia turun. Nah, biar aman nih, dipencet wash dulu, biar dia turun. Nah, seperti ini sahabat kuliner ya. Oh ya, perhatiin juga nih. Ini ada maksimalnya, jadi jangan over ya. Kalau over nanti dia ini karena tupas saya lapin dulu nih. Biasalah, terlalu nafsu makan es krim. Nah, ini masih setengahnya, kita masih bisa isi lagi. Kita lanjutin, isi lagi. Nih. Isinya pelan-pelan ya, seperti ini. Nah, seperti ini sahabat kuliner. Udah kita isi.
ya kan? Kita lap karena kita mainnya susu, jadi harus kita lap bersih biar nggak lengket. Terus kita tutup. Lihat ya, perhatiin ya, kalau udah turun semua, kita wash dulu nih Sobat Kuliner. Kalau wash udah rata, udah di setengah sini, baru kita freeze. Sebelum kita freeze, kita lihat dulu suhunya, waktunya. Jadi untuk sop es krim itu kan butuh waktu kurang lebih 15-20 menit tergantung suhu ruang. Hot es krim juga sama. Dia membutuhkan waktu kurang lebih 20-30 menit. Dia lebih lama karena hoppernya lebih gede kan. Tergantung suhu ruang juga. Makin dingin ruangannya, makin cepat dia jadi es. Kalau makin panas, bisa kayak di luar bikin. Tapi kalau hot es krim jarang di luar ya. Kebanyakan di dalam store gitu atau kitchennya panas ya, pasti butuh waktu lebih lama. Dan pastikan juga stabilizer. Saran saya pakai stabilizer karena kalau tegangan dia di bawah 210 udah pasti dia akan lebih lama dinginnya dan pasti merusak mesin lebih cepat. Oke? Udah saya bikin 30, jadi kita cek dulu 30 menit, kita freeze. Dia akan muter terus. Kurang lebih butuh waktu 8 detik, mesinnya nyala. Nah, anginnya keluar, tadinya nggak ada. Jadi kalau 8 detik bisa nyala, dia kalau udah 30 detik udah jadi esnya. Nanti dia akan pelan-pelan mati nggak langsung mati begitu nggak. Dia pelan-pelan, kompresor mati, terus kipas mati, terus mesinnya mati langsung. Udah bisa kita keluarin. Sama, kenapa dia harus tengah? Karena hot es krim itu dia mengembang. Jadi setelah di mixing dia mengembang jadi kental, setelah masuk es itu akan mengembang juga sampai keras. Nanti Anda lihat deh, ini akan bentuknya bagus gitu loh, kayak salju gitu loh, bagus banget. Setelah keluar, apa bisa langsung dijual? Tidak. Jadi setelah keluar, hot es krim keluar, kita tampung di wadah yang dibuat kita jual. Itu belum bisa dijual kalau untuk hot es krim ya Sobat Kuliner, karena kita masih membutuhkan freezer. Kita masih butuhkan freezer untuk membuat molekul-molekul partikel dari bahan es ini ngikatnya menyatu jadi bagus. Di situ baru lembut. Tapi kalau dari sini langsung makan, dia jadi creamy aja. Bukan soft, bukan hard, tapi kurang cocok untuk dijual. Yang cocok itu setelah keluar, masukin, udah ditampung, masukin freezer kurang lebih 2-3 jam, siap dijual. Itu tipsnya. Sambil nunggu es jadi dan kita nikmati bersama, ingat di like, komen, dan subscribe video ini, dan pasti share kalau Anda suka. Komen kalau ada yang kurang jelas atau ada yang mau tanyakan, silakan. Dan kalau mau order, lihat di deskripsi bawah ini ya. Oke? 2,000 years later. Nih, Sobat Kuliner, ini kurang lebih 2 menit lagi, udah mau jadi, kita lihat jadinya kayak apa. Tadi kan saya jelasin, kalau Tomori punya produk, itu Taiwan punya kualitas, pabrikan Taiwan. Tapi untuk kompresornya, menggunakan kompresor dari USA loh. Mereknya Taechumsei, itu terkenal banget di negara asalnya sana. Jadi ini benar-benar kolaborasi mesinnya keren. Dan harganya murah. Jadi harganya 10 jutaan sudah dapat bonus. Jadi kalau Sobat Kuliner lihat dari video kita, Anda beli dan Anda bilang dapat referensi dari Kuliner TV, dapat tambahan tuh bonus. Ada bubuknya 3, ada kainnya, ada gelas ukurnya, ada spatulanya. Wah, lengkap banget, tinggal jualan, tinggal pakai. Kita udah keluarin ini, nanti kalau udah selesai kita keluarin. Jangan berharap seperti yang saya sampaikan langsung bisa dijual ya, apalagi dikonsumsi. Boleh dikonsumsi, tapi dia tidak keras. Hot es krim tetap harus masukin ke freezer. Ya, tetap freezer. Nanti saya contohin. Dan ini bukan gelato. Yang kita bikin hot es krim. Jadi kalau Sobat Kuliner ada yang usaha gelato, saya mau pakai gelato, pakai mesin apa? Mesin ini bisa batu, bisa cover. Tapi bahan yang Anda pakai harus bahan gelato ya. Jangan bahan hot es krim berharap jadinya gelato. Kalau mau tahu beda gelato sama hot es krim, kita akan bahas di konten berikutnya. Boleh komen di bawah, nanti kita akan coba jawab. Ya, jadi di sini saya nggak akan jelasin tentang gelato apa, hot es krim apa gitu. Sop es krim boleh lihat di konten sebelumnya. Ya, dia kalau mati begini dia. Suaranya gitu, alarmnya berarti udah siap dipakai. Ini bukannya rusak atau error ya, enggak, ini udah siap dipakai. Sekarang kita mau keluarin. Oh iya, ini penting banget. Tadi saya sengaja megang sini, saya mau kasih tahu. Kalau ini kan tidak nyetrum. Seandainya kalau di tempatnya Sahabat Kuliner pas pegang ada serum-serum dikit, kontak-kontak kayak gigi semut, itu normal ya. Itu biasanya terjadi, bukan artinya normal kondisinya, enggak. Kondisi tidak normal, tapi mesinnya sebenarnya nggak ada masalah. Yang masalah di instalasinya, groundnya tidak terpasang. Kemarin Pak Fendri udah jelasin, biasanya dia karena groundnya tidak terpasang, itu biasanya di PLN dan daerah tertentu ada. Ya perhatiin, jadi kalau misalnya pasang gimana? Dari belakang cabut aja satu saat cari baut, tempel body, tempel ke tanah. Itu biasanya groundnya udah enak, nggak nyetrum lagi.
kita ambil bahan-bahan yang lain. Bukan bahan, tempat-tempatnya. Nah, saya udah punya tempatnya nih. Jadi tempatnya udah ada, tisu udah ada, karena biasanya belepetan kan. Jadi kita akan keluarin hasilnya seperti apa. Belum tahu kan hasilnya? Cara gampang, dibuka aja yang sebelah. Jangan buka yang ini ya. Buka yang ini ntar buar meleleh semua. Oke, dibuka dulu. Terus diputar. Set. Nggak keluar kan? Ya pastilah. Kan keras dia. Jadi harus mencet wash. Wash, bukan freeze. Wash. Wash-nya yang tengah ya. Nah, keluar kan? Kayak apa tuh? Oh, keluar gitu ya. Coba praktekin, kita coba review mesin dari salah satu perusahaan besar dengan merek produknya Tomori, made in Taiwan. Kompresor juga bagus, bahannya bagus, mesinnya juga berat. Jadi kalau mesin bagus sama mahal, bisa bedain dari kualitasnya, bisa bedain dari beratnya ya. Masalahnya saya pikir harganya mahal, ternyata nggak mahal loh. Nah, 1 jam dia bisa menghasilkan bahan kurang lebih 18 liter ya, 18 liter bahan dalam 1 jam. Seperti ini. Bagus kan? Nah, kalau udah kayak gini kita stopin, dia masih ada nih, cuma kayak tempatnya kurang gede. Potong-potong. Tuh, kayak gini nih. Nah. Tuh, model kayak gini nih. Dia udah jadi kayak gini, ntar kita taruh freezer. Hard es krim udah jadi, tapi dia tidak keras, lihat nih. Dia mirip kayak soft, tapi bukan soft. Mirip gelato tapi bukan gelato. Dia belum jadi hard. Ini belum bisa jadi soft, nggak bisa bilang soft, nggak bisa bilang gelato. Ini bahannya hard, harus masukin ke freezer. Jadi kita masukin ke freezer dulu ya. Saya cobain dulu. Nih, seperti ini nih. Udah saya rapiin tadi. Jadi dari mesin hard es krim seperti ini nih bentuknya, lembut, creamy gitu loh. Bukan soft, bukan hard. Saat ini belum jadi soft, belum jadi hard. Apalagi gelato jauh banget. Ini harus dimasukin lagi dalam freezer kurang lebih 2-3 jam di suhu minus 18 sampai minus 22 derajat. Dengan range itu kurang lebih 2-3 jam. Ini keras, dikroknya mulai bertekstur, berasa, itu jadilah hard dan Anda bisa jual. Nah, pastikan juga, saya udah ingatkan berkali-kali, kalau mau dapat hasil yang bagus, itu bukan hanya faktor dari mesinnya aja. Mesin sudah harus pasti bagus, karena itu mempengaruhi cepat, molekul air, molekul udaranya, itu dipengaruhi sama mesin. Tapi, bahan baku dari material, raw material bahan baku esnya, itu juga harus pilihan. Dari susunya, campurannya, gelatin, segala macam, itu sebenarnya perhatiin. Sudah paling benar adalah Tomori dengan mesin yang bagus, dengan produk bahan baku yang namanya merek Camelo, sama-sama dari Indotara. Jadi buat sahabat kuliner yang mau usaha es krim, mungkin sekarang kan lagi panas banget ya, lagi cocok banget sama yang dingin-dingin gitu kan, enak. Bahkan mau bikin gelato, mesinnya Tomori bisa hard es krim. Tomori hard es krim heavy duty, jadi itu benar-benar heavy duty, cocok banget buat usaha. Ya, sahabat kuliner, itu menjadi referensi buat sahabat kuliner. Semoga dengan referensi kita, sahabat kuliner tahu mesin mana yang cocok buat usaha, investasi mana yang cocok. Cari aja Tomori. Oke? Sampai sini video kali ini, dan pastinya saya minta sahabat kuliner komen ya kalau ada misalnya, minta dong pengen review mesin ini, tolong aja komen di bawah aja, nanti kita pertimbangin. Ya, dan pasti share kalau suka video ini, like dan subscribe. Sudah subscribe dong, ya. Saya Nurson pamit, sampai ketemu video selanjutnya, dan pastinya harus nonton video-video sebelumnya. Bye-bye.